Tapi kalau di sini menggunakan fakta-fakta yang terjadi untuk membahas satu topik tertentu, itu menjadi namanya feature. Ya. Nah, kemudian ini yang saya mau bahas lebih dalam. Anda bisa membuat sebuah tayangan yang membahas satu topik tertentu. Ini disebut dengan feature. Feature itu kalau di mereka orang-orang news itu adalah soft news. Mereka menyebutnya soft news, jadi bukan hard news. Artinya itu bukan berupa peliputan sebuah fakta, berita yang ada. Tapi bisa juga cuplikan-cuplikan fakta yang membahas satu topik tertentu. Ya. Nah, feature ini bisa Anda pakai untuk mengisi reels atau short sosial media Anda. Anda bisa membuat apapun juga. Jadi yang konsepnya feature. Ya, saya kasih contoh di sini. Ini satu feature mengenai kesepian. Kesepian? Siapa yang tidak pernah merasa kesepian? Kesepian itu menyiksa. Kesepian bisa dirasakan orang saat ia sendirian, tidak ada orang di sekelilingnya. Tapi anehnya, orang juga bisa merasa kesepian di tengah keramaian, bahkan di tengah teman dan keluarga. Kok bisa? Bisa, karena kesepian itu sebenarnya bukan karena situasi di sekeliling kita, tapi dari dalam. Kalau hati kita kosong, kita coba mengisinya dengan cinta, keluarga, teman, kesibukan, tetap saja hati kita masih terasa kosong. Percayalah kepada Kristus, karena hanya kasih Tuhan yang sempurna di dalam Kristus yang dapat memenuhi kekosongan hati kita, dan kamu tidak akan kesepian lagi. Tapi yang ini kita syuting, gitu dah. Kita bisa pakai cuplikan fakta-fakta atau dokumentasi-dokumentasi yang ada untuk membahas satu topik tertentu. Misalnya di sini kita bicara mengenai cinta sejati. Nah, ini berupa cuplikan video-video ya dari orang itu bagaimana mereka yang akrab mesra kakek nenek sampai tua. Nah, itu karena mereka menemukan cinta sejati. Ya, ini bisa jadi topik feature. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue, I go crawling down. Bedanya dengan news, kalau news itu melaporkan fakta yang tempat terjadi. Tapi kalau di sini menggunakan fakta-fakta yang terjadi untuk membahas satu topik tertentu, itu menjadi namanya feature. Ya, ini bisa lebih fleksibel. Nah, ini contoh yang lain dalam iklan itu sebenarnya feature. Tapi kalau iklan kan mempromosikan satu produk tertentu. Tapi kita bisa juga membuat feature yang sebenarnya PSA, Public Service Announcement. Jadi kita menyampaikan sebuah pesan tertentu kepada masyarakat. Misalnya di sini adalah anti rokok gitu misalnya. Ya.
Nah ini maksudnya kalau dari rokok maka akan rentan, terkena angin hilang. Tapi kalau buah-buahan kuat, hidup sehat memang pilihan, gitu ya. Ini bisa dikategorikan sebagai feature. Nah ini juga satu feature yang tanpa syuting sama sekali, cuma editing aja. No Jesus, no heaven. Tinggal ditambah K and W ya. No Jesus, no heaven. Gitu. Ya. Oke. Berikutnya music video. Nah, music video ini Anda bisa membuat lagu sendiri, kemudian Anda rencanakan message-nya tuh nyampe berupa adegan-adegan yang dan ada lirik yang menyampaikan message-nya, atau juga bisa Anda ada lagu yang sudah ada, Anda rencanakan adegan-adegannya. Nah ini kebetulan lagu yang memang kita dibuat oleh Yosi ya. Kemudian kita syuting dengan pesan di sini adalah mau jadi apa. Jadi apa tujuan hidup kita. Semua benda diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Tujuan yang sudah ditentukan oleh penciptanya. Tapi coba bayangkan apa jadinya jika benda-benda di sekitar kita tidak digunakan sesuai dengan tujuannya. Aduh. Ada orang buka kulkas dan ngambil baju. Ada orang motong sayur di atas iPad. Ada orang pakai gitar gebukin kasur. Waduh, itu namanya abuse. Hasilnya adalah tragedi. Begitupun dengan manusia. Tuhan menciptakan setiap manusia unik dengan tujuannya masing-masing, dan keinginan sang pencipta adalah melihat setiap ciptanya berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai tujuannya. Tapi kenyataannya banyak manusia yang tidak menemukan tujuannya. Check it out. Mungkin karena manusia tidaklah menyadari bahwa dia diciptakan dengan tujuan yang pasti. Tidak seorang pun terlahir hanya untuk mati. Setiap hidup ada tujuan, ayo kamu cari. Jadikanlah hidupmu lebih baik, lebih berarti. Temukanlah tujuanmu, jalani hidup setiap hari. Mau jadi apa, engkau mau kemana, dalam Tuhan pasti ada jawabannya. Oh temukan tujuanmu, agar hidupmu jadi berarti. Sebutkan tujuan hidupmu dalam 3 kalimat pendek dan post di Instagram dengan hashtag gua bertujuan dan mention ke Instagramnya @superyouth.id. Sudah di-follow belum? Kenapa harus dilakukan? Karena Jadikanlah hidupmu lebih baik, lebih berarti. Temukanlah tujuanmu, jalani hidup setiap hari. Mau jadi apa, engkau mau kemana, dalam Tuhan pasti ada jawabannya. Oh temukan tujuanmu, agar hidupmu jadi berarti. Oke, yang berikutnya setelah musik video adalah demonstration and how to. Demonstration and how to ini adalah tayangan yang seperti demo masak atau tips-tips atau bagaimana melakukan sesuatu. Nah ini bisa juga kita kasih satu message. Misalnya kalau kita atau masak itu kan dari bahan yang mentah, bahan yang tidak enak itu perlu proses. Gitu misalnya ya, kita perlu proses.
untuk kita dibakar, dimasak, perlu api, akhirnya kita menjadi sebuah makanan yang enak, yang siap nikmatin oleh orang gitu. Nah sama dengan hidup kita ini awalnya mungkin sebelumnya adalah penuh dosa gitu ya, perlu dicuci, kemudian kita perlu diproses dengan api, dimasak supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ini termasuk video yang juga bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan sebuah pesan, demonstration and how to. Yang kemudian yang ke-9 adalah reality show and social experiment. Nah ini reality show ini, social experiment ini bentuk kejadian-kejadian nyata yang di set up untuk tujuan tertentu. Jadi ada sebuah unsur di set up. Beda kalau news kan fakta tentang liputan kejadian nyata. Kalau ini kejadian nyata tapi ada unsur di set up-nya gitu. Nah itu masuk ke kategori reality show. Mungkin teman-teman sudah sering nonton juga kan di Reels dan di TikTok. Jadi tidak perlu saya putar ya videonya. Nah ini tapi bisa juga kita menyampaikan pesan melalui reality show atau social experiment.